Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Quba kulla sabtin." Nabi datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Apa makna setiap hari Sabtu? Setiap hari Sabtu itu memiliki dua makna. Yang pertama, harinya betul-betul Nabi mencari hari Sabtu, sehingga kalau sekiranya Allah mudahkan kita ada di sini sampai di hari Sabtu, atau ada waktunya di hari Sabtu, maka hari Sabtu itu jadikan untuk berziarah ke Masjid Quba. Walau misalnya rombongan mereka sudah berziarah, kemudian kita ingin berziarah yang kedua kalinya, cari hari Sabtu, karena hari itu adalah hari yang dikhususkan oleh Nabi SAW berziarah ke Masjid Quba. Itu makna yang pertama, kulla sabtin. Sedangkan makna yang kedua, Sabtu itu di dalam bahasa Arab adalah minggu. Minggu itu maknanya satu kali dalam satu pekan. Artinya tidak mesti hari Sabtu. Namun maknanya bahwa Nabi selalu mengunjungi Masjid Quba satu kali dalam satu pekan. Itu maknanya. Bisa jadi hari Sabtu, bisa jadi hari-hari yang lainnya. Kapan Allah berikan kemudahan kepada Nabi SAW, maka Nabi datang ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat di sana. Dan bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berziarah ke Masjid Quba, maka harus ingat syarat dan ketentuannya. Yang pertama, ikhwatul Islam, setiap orang yang berziarah ke Masjid Quba, tujuan utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, setiap mereka yang ingin berziarah ke Masjid Quba, usahakan mereka berwuduk dari tempat tinggalnya, kemudian menjaga wuduknya. Kemudian yang ketiga, sampai di Quba yang pertama kali dituju adalah masjidnya. Jangan sajadah atau pohon kurma, karena apabila itu yang kita tuju berarti syaratnya hilang. Kemudian syarat yang keempat, apabila mereka sampai di Quba, minimal mereka sholat 2 rakaat minimal. Apabila mereka sholat 2 rakaat, baru mereka mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW sama dengan umrah. Nah, orang yang mendapatkan keutamaan umrah, mereka harus melewati 4 syarat ini. Kalau sekiranya salah satu di antara syaratnya hilang, hilang pula keutamaan umrahnya. Tapi bukan berarti dia tidak mendapatkan pahala dikala mereka sholat di Quba. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Kita contohkan supaya kita mudah untuk menganalogikannya. Contoh misalnya, apabila ada orang yang sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian setelah sholat subuh dia duduk di masjid sambil berzikir kepada Allah, kemudian dia tidak berpindah dari tempat duduknya, kemudian dia tidak batal wuduknya sampai matahari terbit. Kemudian setelah matahari terbit dia tunggu mungkin 5 menit, kemudian dia salat 2 rakaat. Apabila dia melakukan ibadah ini sesuai dengan syarat yang tadi telah kita sebutkan, maka dia salat 2 rakaat terakhirnya maka disebut dengan salat-salat syuruk, yang pahalanya sama dengan haji yang sempurna. Haji yang sempurna 3 kali Nabi SAW ulanginya. Tapi kalau sekiranya salah satu syaratnya hilang, contoh misalnya dia tertidur, wuduknya batal, apakah dia tidak sholat di waktu? Setelah syuruk tetap sholat, tapi sholatnya bukan lagi syuruk namanya, sholatnya disebut dengan duha. Apabila syaratnya lengkap disebut dengan syuruk, apabila salah satu syaratnya hilang maka disebut dengan duha, sehingga pahalanya berbeza, tak sama. Begitu juga dengan kita yang ada di Quba. Apabila tujuan kita pertama pergi belanja dulu, jalan-jalan dulu, baru ke Quba, kemudian kita sholat 2 rakaat di sana, iya kita dapat pahala, tapi bukan pahala umrah, pahala sholat di dalam masjid Quba sahaja. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, makanya apabila pahala itu besar disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka untuk mendapatkannya juga butuh usaha atau memerlukan usaha. Itu adalah di antara salah satu yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengunjunginya, yaitu adalah Quba. Kemudian yang ketiga, baru perkuburan baginda Rasulullah SAW. Dan sebelumnya kita telah jelaskan dan kita akan kembali ulang, di antara kewajiban kaum muslimin dikala mereka diberikan rezeki datang ke kota Madinah, maka hendaklah mereka berziarah ke perkuburan manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah SAW. Kemudian dikala mereka berziarah, ucapkanlah Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Kemudian setelah dia berziarah ke kuburan Nabi SAW, di sana ada Abu Bakar Siddiq,
antara Nabi dan Abu Bakar satu paket, satu kesatuan. Begitu juga dengan Umar. Dikala selesai berziarah ke perkuburan Nabi, satu langkah saja, maka itu adalah perkuburan Umar bin Khattab atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikala mereka satu langkah setelah mengucapkan doa untuk Nabi, maka mereka juga ucapkan salam untuk Abu Bakar Siddiq dengan mengucapkan assalamu alayka ya Aba Bakrin wa jazaka an ummatil islami jaza. Kemudian satu langkah lagi setelahnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena mereka itu ikhwatul Islam dikuburkan, Nabi SAW dikuburkan seperti ini, menghadap ke arah kiblat. Kemudian dikala Abu Bakar yang meninggal, Abu Bakar mengatakan jangan sejajarkan aku dengan Nabi, tidak mungkin kami sejajar. Maka kepala Abu Bakar Siddiq di belakang Nabi, di belakang sini, sejajar dengan bahunya baginda Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya dalam perkuburan di ikhwatul Islam, di mimbar juga demikian. Ketika Abu Bakar yang memimpin kaum muslimin, kemudian dia naik ke atas mimbar yang dulu dinaiki oleh Nabi SAW. Nabi biasanya berdiri di mimbar yang ketiga. Maka Abu Bakar tidak mau berdiri di atas mimbar yang ketiga, di anak tangga yang ketiga. Kenapa? Tidak mungkin saya berdiri di tempat Nabi SAW berdiri. Tidak sama derajat saya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga dikala dikuburkan. Kemudian datang lagi Umar, minta izin kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mengatakan sebenarnya karena di dalam kamar ini cukup untuk 3 orang. Cukup untuk 3 orang. Nabi sudah ada, Abu Bakar sudah ada, tinggal untuk 1 orang lagi. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan, untuk 1 orang ini sebenarnya saya menyediakan untuk diriku. Kenapa? Karena aku ingin dikuburkan di samping suamiku dan di samping ayahku, kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga dikala Nabi dan Abu Bakar ada di dalamnya, maka Aisyah tetap rumahnya di sana. Aisyah tidak pergi kemana-mana. Kemudian Aisyah menjelaskan, aku harus pergi kemana? Karena di dalamnya adalah suamiku dan di dalamnya adalah ayahku. Sehingga Aisyah bebas buka baju, melepaskan baju seperti yang lainnya. Namun dikala Umar wafat di ikhwatul Islam, maka Umar ini minta izin kepada Aisyah. Aisyah mengatakan sebenarnya aku menyediakan kuburan ini untuk diriku, tapi karena ini merupakan permintaan Umar, maka Aisyah mengizinkan. Semenjak Umar dikuburkan di dalamnya, maka Aisyah tidak lagi melakukan pekerjaan yang sama, tidak lagi bebas membuka pakaiannya. Kenapa demikian? Karena Aisyah mengatakan Umar tidak ada hubungannya dengan diriku, padahal Umar sudah berada di dalam perkuburannya dan ibunda Aisyah masih menjaga auratnya. Dan itu merupakan di antara pelajaran bagi kita kaum muslimin untuk memperhatikan aurat, terutama kita yang punya istri, kita yang punya anak perempuan, kita yang punya bibi, dan kita yang punya keluarga yang perempuan. Maka contoh teladan yang terbaik adalah ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Umar mengatakan, berpesan, jangan sejajarkan aku dengan Abu Bakar Siddiq. Maka kepala Umar itu sejajar dengan bahunya Abu Bakar Siddiq. Sehingga dikala kita berziarah ikhwatul Islam itu hanya selangkah. Maka perhatikan baik-baik, hanya selangkah, bukan berlangkah banyak langkahnya. 1 langkah kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. 1 langkah berikutnya untuk Abu Bakar Siddiq, assalamu alayka ya Aba Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. 1 langkah berikutnya untuk Umar, assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Sudah hafal kalimat ini? 3 ini harus diingat baik-baik di ikhwatul Islam. Pertanyaannya masih sama, dihafal. Makanya selalu kita menyebutkan yang tak hafal jangan pulang, karena itu adalah di antara kewajiban kita dan hak mereka bertiga. Macam mana kita pulang sedangkan kita belum menunaikan kewajiban? Tak malu? Malu ikhwatul Islam. Oleh karena itulah usahakan untuk menghafalnya. Bisa dihafal ya? Ulang Ustaz. Belum lagi perkuburan Baqi'. Resiko bagi kita yang datang ke kota Madinah. Tapi ikhwatul Islam, kemudian yang berikutnya setelah kita berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar, maka kita keluar, maka kalau bisa kita langsung berziarah ke perkuburan Baqi' al-Gharqad. Baqi' al-Gharqad itu tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin.
Nabi SAW dikala tidur di kamar ibunda Aisyah, tiba-tiba Nabi SAW bangun. Kemudian Nabi bangun, Nabi langsung keluar dalam keadaan cepat. Ibunda Aisyah mulai curiga, kira-kira Nabi mau pergi kemana? Kira-kira Nabi mau pergi kemana? Maka diikuti Nabi SAW. Pada waktu itu belum ada pencahayaan, artinya belum ada cahaya, api dimatikan karena memang di malam hari, di pertengahan malam. Kemudian ibunda Aisyah mengikuti Nabi SAW. Ternyata Nabi pergi ke perkuburan Baqi. Aisyah khawatir kalau sekiranya Nabi pergi ke rumah istri yang lain. Makanya Aisyah itu orang penyemburu, ikhwan lisan. Bahkan pernah Safiyah itu adalah seorang anak Yahudi. Iya betul, anak Yahudi. Tapi Safiyah itu adalah suaminya adalah Nabi, pamannya adalah Nabi, keluarganya adalah Nabi. Dan dia dari keturunan Lawi. Lawi itu ikhwan Islam adalah anak Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf. Kemudian pada akhirnya dia menjadi istri Nabi SAW. Dan di antara kelebihan Safiyah, makanannya enak sekali, pandai masak. Kemudian dikala Nabi ada tamu, Safiyah mengantarkan makanan. Kemudian dikala makanan sampai di rumah Nabi, dilihat oleh Aisyah, langsung diambil, dipecahkan di depan orang. Coba kalau istri kita mecahkan makanan depan orang, hari itu juga telah 3. Artinya ikhwan Islam, coba lihat Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak banyak berkata-kata. Gharat ummukum, selesai. Ibu kalian sedang cemburu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Makanan ganti makanan, piring ganti piring, selesai. Artinya ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu yang dia punya, wajar, dia masih kecil. Nabi wafat, berapa umur Aisyah? Berapa? Hitung baik-baik. Nabi wafat, berapa umur ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? 18. Itu masih gadis, masih kecil. Dan pernikahan Nabi SAW ini poin penting yang harus kita ingat. Pernikahan Nabi SAW dengan ibunda Aisyah datang dari Allah Azza wa Jal. Allah yang perintahkan Nabi untuk menikah dengan Aisyah. Jadi tak perlu lagi kita bertanya berapa umur Aisyah, kenapa Nabi menikah demikian, kenapa. Allah yang perintahkan, selesai. Dan juga di antara salah satu hikmahnya yang Islam, Aisyah itu adalah orang yang paling kuat hafalannya, paling kuat. Makanya di dalam kutubus sittah yang terkenal dengan kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dikenal dengan kutubus sittah. Ada 7 rawi yang terkenal paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Yang pertama adalah Abu Hurairah, dan yang kedua adalah ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baru Anas bin Malik, baru Abdullah bin Abbas, baru Abdullah bin Umar, baru Abu Sa'id al-Khudri, baru sahabat yang lainnya. Yang kedua adalah ibunda Aisyah. Maknanya apa ikhwan Islam? Ibunda Aisyah dijadikan istri oleh Nabi SAW sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal untuk menghafal agama, terutama yang berbicara tentang masalah rumah tangga dan keluarga. Bagaimana kita mengetahui kapan Nabi salat malam, apa yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya, dan mana kita tahu? Semua hadis itu adalah hadis bercerita dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah itu kuat hafalannya. Makanya Allah perintahkan Nabi untuk menikah dengan ibunda Aisyah, karena Aisyah belum terlalu dewasa, masih kecil. Dan anak kecil itu biasanya kuat hafalannya. Tidak salah dia dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Seolah-olah ibunda Aisyah dijadikan oleh Allah Azza wa Jal istri Nabi di kota Madinah. Kalau di Mekah, apa yang diperlukan oleh Nabi SAW? Nabi perlu kekuatan, karena di awal dakwah Nabi SAW berat. Di Mekah itu dakwah berat. Yang paling pantas untuk menjadi istri Nabi SAW adalah ibunda Khadijah, seorang wanita yang terkenal dengan kedermawanannya, seorang wanita yang kaya. Di kala Nabi berdakwah, itulah alasan Allah menjadikan Khadijah sebagai istri Nabi. Harta yang dipunya atau harta yang mereka punya dijadikan untuk dakwah, karena memerlukan harta di awal-awal dakwah. Sedangkan di kota Madinah, apa yang diperlukan oleh Nabi SAW? Yang menjaga agama, dan itu lewat ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga dari sini kalau ada pertanyaan, mana yang lebih mulia, ibunda Khadijah atau Aisyah?
Yang mengatakan Khadijah salah, yang mengatakan Aisyah juga salah. Yang mulia adalah pasti dua-duanya mulia, tapi yang paling salah adalah pertanyaannya. Karena tidak boleh kita bertanya mana yang lebih mulia. Mereka mulia di waktunya masing-masing. Ibunda Khadijah mulia di kala periode Mekah Al-Mukarramah. Ibunda Aisyah mulia di periode Madinah. Karena kemuliaan itu bisa kita bandingkan di kala mereka satu zaman. Tapi kalau tak sama zamannya, tak sama waktunya, yang satu di Mekah, yang satu di Madinah, macam mana kita membandingkan? Tak boleh macam ni. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merupakan contoh figur bagi setiap wanita-wanita kaum muslimin. Salah satunya adalah masalah aurat tadi. Padahal kita lihat di kala Umar dikuburkan, Umar sudah meninggal dikuburkan, Umar tak mungkin bisa melihat Ibunda Aisyah. Misalnya kalau Aisyah menanggalkan pakaiannya, macam mana dia bisa melihat? Dia sudah meninggal. Tapi itu merupakan di antara salah satu pelajaran yang ingin disampaikan oleh Ibunda Aisyah kepada semua wanita-wanita kaum muslimin. Kepada orang yang meninggal saja Ibunda Aisyah menjaga auratnya, apalagi kepada orang yang masih hidup. Dan wajar dia adalah istri baginda Nabi SAW. Dan semua istri para Nabi demikian keadaannya. Contoh juga ikhwatul Islam, ini sedikit melenceng dari pembahasannya, tapi ini sekedar contoh motivasi bagi kaum muslimin. Karena biasanya, terutama di antara fitnah, ini contoh ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Di antara fitnah, terutama bagi kita yang pulang dari beribadah, apalagi ibadah haji ini ikhwatul Islam, semakin kita pulang dari ibadah haji, semakin berani untuk memamerkan aurat kepada yang bukan mahram. Semestinya ibadah haji ini adalah ibadah yang membuat kita dekat dengan Allah Azza wa Jal. Dulu masih bisa membuka aurat, menutup aurat, apalagi khusus perempuan. Setelah pulang haji semakin ditutup auratnya, semakin tidak memamerkan perhiasannya, semakin menjaga dirinya. Tidakkah kita tahu Nabi SAW pernah menyebutkan, siapapun wanita yang keluar rumah kemudian dia memakai wangian untuk dicium oleh laki-laki, fahiya zaniyah, maka ada jiwa-jiwa penzina pada dirinya. Dan yang bertanggung jawab kita sebagai laki-laki, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang saudara, supaya kita tidak disebut dengan dayus. Dayus itu mereka yang tidak bisa menegur keluarganya, terutama di kala keluarganya melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang paling fatal itu ikhwan Islam adalah masalah aurat. Banyak di antara kaum muslim pulang haji, mereka mengumbarkan auratnya, perhiasannya, padahal itu hanya untuk suaminya, untuk mahramnya, bukan untuk orang lain. Kita datang melaksanakan ibadah haji bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk menunjukkan kepada orang saya datang dari makan. Semakin menundukkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita di sini menangis, mengakui kesalahan. Kita di sini menangis, mengemis kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan ampunan. Sampai pulang, kemudian kita seolah-olah bangga. Jangan. Maka semakin kita selesai dari ibadah, semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menghinakan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Karena barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah angkat dirinya, mau tidak mau dia akan diangkat dirinya. Oleh karena itu ikhwan Islam, ini sekedar pesan bagi kita bersama, terkhusus bagi kita yang ingin pulang, apalagi dalam melaksanakan ibadah haji ini ikhwan Islam. Terlalu banyak pemandangan-pemandangan yang itu keluar dari koordinasi agama yang diizinkan oleh baginda Nabi SAW. Salah satunya masalah aurat, penampilan, wangian, apalagi kita yang bertanggung jawab. Kemudian ikhwan Islam kita contohkan. Ini mohon maaf ya kalau nasihatnya kasar dan pedas. Tapi ikhwan Islam kita contohkan misalnya Nabi Musa alaihissalam. Tahukah kita apa cerita Nabi Musa? Kenapa dia bisa sampai ke Bukit Tursina? Tentu kita ingin membahas yang demikian. Nah, kita sebutkan sejarah singkat tentang Nabi Musa ikhwatul Islam. Nabi Musa, dia lari dari Mesir, pergi ke sebuah daerah yang bernama Madian. Kemudian sampai di Madian, dia menikah dengan salah seorang wanita yang ada di sana. Dan calon istrinya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang wanita yang paling punya sifat malu. Karena pedoman kita, terutama kita ikhwatul Islam, pedoman kita semuanya adalah istri para nabi, terkhusus baginda Nabi SAW. Mereka adalah ikon kita bersama, mereka adalah contoh kita bersama, bukan orang lain. Keluarga Nabi, istri-istri Nabi, karena mereka adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, bagaimana bentuk malunya? Jadi dikala Nabi Musa sampai,
Nabi Musa dalam keadaan kelaparan, perjalanan jauh, kemudian bernaung di sebuah pohon. Tiba-tiba dia melihat ada rombongan orang yang sedang memberikan minuman kambingnya. Kemudian dilihat ada dua orang wanita yang jauh di ujung sana. Kemudian dilihat setelah rombongan laki-laki ini selesai memberikan minuman kambing, maka yang tersisa adalah sisa-sisa air. Jadi sulit bagi wanita ini untuk mengangkat air karena wanita. Kemudian dari ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi Musa menolongnya. Kemudian dikala Nabi Musa menolongnya, artinya membantu mengangkat air, maka Nabi Musa tidak menolehnya, melihatnya tidak, langsung bernaung. Dan dua orang perempuan ini juga tidak melihatnya, langsung pergi mengadu kepada ayahnya. Tadi ada seorang yang membantu kami, ayahnya mengundang. Kemudian langsung dilamar. Jadi yang melamar itu adalah ayahnya. Makanya bagi kita yang punya anak perempuan tidak masalah kalau kita mencari suami untuknya, kita yang lamar, tidak masalah. Sebagaimana Umar melamar Abu Bakar dan melamar Utsman untuk putrinya. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya cerita singkat ikhwatul Islam, setelah menikah, maharnya adalah untuk memelihara atau menjaga kambing selama 8 tahun. Kemudian dilengkapkan menjadi 10 tahun. Setelah 10 tahun Nabi Musa berada di sana, maka Allah perintahkan untuk datang ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun. Nah, di perjalanan bersama rombongan, Nabi Musa tidak pernah bersama rombongan berjalannya. Kalau di siang hari, Nabi Musa mengatakan, silakan kalian dulu berangkat. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa tidak mau istrinya dilihat oleh orang lain. Makanya disuruh rombongan berangkat dulu, silakan kalian berangkat dulu, biarkan kami terakhir. Supaya nanti istrinya tidak dilihat, padahal berpakaian rapi, sempurna, lengkap. Tapi Nabi Musa adalah seorang Nabi yang menjadi panutan bagi semua kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, di malam hari baru mereka bergabung. Di malam hari mereka kembali bersama, karena di malam hari tidak mungkin bisa melihat. Kemudian setelah di siang hari, Nabi Musa kembali memerintahkan, silakan kalian duluan, kami menyusul di belakangan. Tidak mau memamerkan keluarganya. Dan kita betapa banyak di antara suami yang pamerkan istrinya di media sosial. Mana sifat kita sebagai seorang laki-laki? Istri itu bukan untuk dipamerkan ikhwatul Islam, untuk dijaga, dihormati, disayangi, disanjungi. Bukan untuk dipamerkan. Kita mata di media sosial itu kita tidak tahu. Di dalamnya ada mata jin, di dalamnya ada mata iblis, kita tidak tahu. Media sosial kita tidak bisa mengontrolnya. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Musa kembali biarkan kalian dulu. Kemudian di malam hari, tiba-tiba Nabi Musa ketinggalan rombongan. Ketika ketinggalan rombongan, Nabi Musa tidak tahu mana rombongan kita, karena dia di belakangan. Jadi dia tersesat bersama istrinya, dia dan istrinya. Ternyata itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi Musa? Tunggu dulu, wahai istriku, di sana ada api. Maka aku lihat, aku minta api di sana supaya nanti kita bisa menyusul rombongan. Kemudian Nabi Musa pergi. Di saat itulah datang kalimat, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, tanggalkan sandalmu karena engkau berada di lembah yang muqaddas. Muqaddas itu artinya suci. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan, kemarin kita membahas tanah haram itu ada 4, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan Tur. Kenapa? Karena Allah menyebutkan ikhla'na 'alaika, ini dalam surah Taha, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, tanggalkan sandalmu karena kamu berada di lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini sebagian para ulama menyebut bahwa Tur itu adalah salah satu tanah haram. Dalilnya apa ini? Kemudian dalil yang satu kemarin kita telah jelaskan, yaitu dalam surat At-Tin, Wat-Tin wa Zaitun wa Turi Sinin. Kemudian terjadi yang terjadi. Allah mengatakan, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nanti bisa kita lihat ceritanya dalam surat Taha. Artinya ikhwat Islam yang kita bisa ambil pelajaran bagaimana cemburunya seorang nabi, tidak mau dilihat keluarganya oleh orang lain walaupun dia sudah berpakaian lengkap. Karena kita tidak tahu ikhwat Islam, syaitan itu datang dari arah mana saja. Jangan pernah beranggapan saya ini orang kuat, saya ini orang soleh, saya ini ustadz, saya tidak akan terganggu dengan wanita. Tidak. Tahu kita cerita bersisa? Bersisa pernah dengar cerita bersisa? Sebagian kita dengar, sebagian kita tidak dengar. Seorang alim ulama, seorang yang rajin ibadah, yang pada akhirnya wafat dalam keadaan kufur kepada Allah gara-gara seorang wanita. Jangan pernah kita menganggap diri kita ini kuat di depan wanita.
Karena Nabi menyebutkan fitnah yang terbesar itu adalah fitnah wanita. Oleh karenanya kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang saudara, kita sebagai seorang ayah, maka kewajiban kita bersama adalah menjaga sebagaimana Ibunda Aisyah memberikan contoh kepada kita bersama. Tapi khotbah Islam, kemudian kita lanjutkan, itu sekedar contoh saja. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kembali kepada ziarah ke perkuburan Nabi Abu Bakar dan Umar, dan bagaimana Umar berada di dalam rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana setelahnya Aisyah tidak lagi berada di kamar tersebut. Jadi Aisyah setelah ada Umar, Aisyah tidak bisa lagi tinggal di sana karena Umar tidak ada hubungan dengan Aisyah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita berziarah ke perkuburan Nabi dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati, maka di sana ada Abu Bakar, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Untuk Abu Bakar, kalau kita tidak hafal semua doanya, maka boleh bagi kita hanya mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakar, boleh, tak ada masalah. Tapi untuk Nabi tak boleh. Begitu juga untuk Umar, kalau kita tak hafal maka cukup bagi kita mengatakan Assalamualaikum ya Umar. Sebagaimana Abdullah berziarah ke perkuburan ayahnya, cukup mengatakan Assalamualaikum ya abati. Keselamatan untuk wahai ayahanda, selesai. Kalau kita tak hafal. Tapi kalau Allah mudahkan bagi kita menghafal, maka lengkapkanlah Assalamualaikum ya Abu Bakar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Assalamualaikum ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Sudah hafal ya? Ini sudah berkali-kali ini kita ulang. Baik, ikhwatul Islam. Baik, kemudian setelahnya berziarah ke perkuburan Baqi'. Ini penting ikhwatul Islam. Dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Baqi'. Kalau bisa kita masuk, di dalamnya ada siapa? Di dalamnya ada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang istri Nabi di dalamnya? Di dalamnya ada Saudah. Di dalamnya ada Aisyah. Di dalamnya ada Zainab binti Khuzaimah. Di dalamnya ada Zainab binti Jahash. Di dalamnya ada Hafsah. Di dalamnya ada Safiyah. Di dalamnya ada Ummu Habibah, namanya Hindun. Di dalamnya namanya Ummu Ramlah. Di dalamnya ada Ummu Salamah, namanya Hindun. Di dalamnya ada Juwairiyah. Di dalamnya ada Maimunah. Dan di dalamnya ada Maria Al-Qibtiyah. Satu yang tidak ada, yaitu Ibunda Khadijah. Karena Khadijah diwafat atau dikuburkan di Mekah Al-Mukarramah. Begitu juga dengan putra Nabi yang bernama Abdullah dan Qasim. Semua mereka dikuburkan di Mekah. Semua putra dan putri Nabi, sisanya selain Abdullah dan Qasim, itu ada di Baqi'. Zainab putri Nabi yang pertama di Baqi'. Ummu Kulsum atau Ruqayyah putri Nabi yang kedua di Baqi'. Ummu Kulsum di Baqi'. Fatimah di Baqi'. Begitu juga dengan anak Nabi yang bernama Ibrahim di Baqi'. Semuanya di Baqi'. Artinya dikala kita berada di Baqi', ikhwatul Islam, di situ ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Utsman bin Affan. Ada sahabat-sahabat yang mulia. Di sana ada orang-orang yang terbaik. Dan siapapun ikhwatul Islam yang meninggal di kota Madinah, maka Nabi memberikan syafaat untuk dirinya, atau Nabi menjadi saksi untuk dirinya. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha." Sesiapa di antara kalian yang bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah di dalamnya. Bukan berarti harus bunuh diri ya, tapi artinya wafat kalau dia bisa tinggal lama, berlama-lama, maka lakukanlah. Kenapa demikian? Karena aku akan menjadi saksi atau memberikan syafaat. Apa perbezaan antara saksi dengan syafaat? Syafaat itu diberikan kepada mereka yang banyak kesalahannya. Artinya kalau sekiranya kalian wafat di kota Madinah, walau banyak kesalahan kalian, aku yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Menjadi saksi, apa makna menjadi saksi? Nabi menjadi saksi itu artinya kebaikan. Kalau sekiranya kalian banyak melakukan kebaikan di kota Madinah, aku yang bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, dia banyak melakukan kebaikan. Sehingga di antara salah satu doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, jadikan aku sebagai seorang yang mati syahid, dan jadikan syahid itu di dalam kota Madinah.
Kalau kita perhatikan doa ini tak mungkin di kota Islam. Kenapa tak mungkin? Karena syahid di kota Madinah tak mungkin lagi. Kalau syahid pergi keluar, berjuang di jalan Allah. Di Madinah itu daerah semenjak tahun ke-5 Hijriah, Madinah tidak pernah lagi didatangi. Semenjak tahun ke-5 Hijriah, setelah terjadi perang Khandaq, Madinah aman, tidak pernah lagi didatangi oleh musuh. Madinah yang akan mendatangi musuh. Itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Artinya, kalau kita ingin syahid di luar Madinah, pergi berjuang, berjihad ke sana baru syahid. Tapi lihat bagaimana doa Umar. Seorang yang jujur berdoa pasti dikabulkan oleh Allah, walau mustahil rasanya. Makanya itu merupakan di antara konsep yang harus kita ingat di kuat Islam. Berdoa, karena memang kita semua di sini datang adalah untuk berdoa kepada Allah. Semua ibadah yang kita lakukan adalah doa. Doa dengan badan, doa dengan lisan. Apabila bergabung antara lisan dengan badan, itulah doa yang terbaik. Dan di antara salah satu yang membuat kita termotivasi untuk berdoa kepada Allah, ingat, makhluk yang paling jahat. Siapa makhluk yang paling jahat? Iblis. Doanya dikabulkan oleh Allah. Makhluk yang paling jahat, doanya dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kita yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala kita merasa doa kita kapan dikabulkan, ingat, Iblis dikala meminta kepada Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, qal innaka minal munzirin, langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan doa Umar itu mustahil, tak mungkin syahid di kota Madinah, tak mungkin. Tapi Allah kabulkan. Dia syahid, dan syahidnya bukan hanya di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi. Dan seorang yang jujur kepada Allah, maka Allah akan balas kejujurannya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara keutamaan orang-orang yang Baqi. Kenapa kita dianjurkan untuk berziarah ke perkuburan Baqi? Karena mereka itu bisa jadi orang-orang yang pasti mendapatkan syafaat, atau mereka-mereka yang menjadi disaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu memberikan contoh ikhwatul Islam. Baru 1 tahun di bulan Muharram tahun lepas, kurang lebih tanggal-tanggal seperti ini, kurang lebih tanggal 9 atau tanggal 8 lah. Sekarang tanggal berapa? 6 Muharram, paslah 1 tahun. Jadi ada salah seorang jemaah haji, dia tinggal di bagian depan Masjid Nabawi, bagian kiri depan Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, di siang hari sebelum salat zuhur, dia berbincang-bincang, bercakap-cakap lah. Ustaz, Masya Allah Madinah indah sekali, karena dia berasal dari Mekah. Karena biasanya kalau orang yang datang pertama kali ke Mekah, kemudian datang ke Madinah, maka mereka melihat Madinah itu seronok sangat. Kenapa demikian? Tempatnya cantik, kemudian tidak banyak gunungnya. Kalau di Mekah kan agak susah kan? Karena bisa jadi tempatnya tidak datar dan yang semisalnya. Maka dikala dia datang ke kota Madinah, maka tentu dia semangat. Setelah beribadah, berjuang di Mekah beberapa lama waktunya, apalagi kurang lebih 25 hari, 26 hari atau 30 hari. Kemudian datang di Madinah, dia melihat Madinah cantik, seronok sangat tinggal Madinah. Kemudian dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, saya bercita-cita, pokoknya 1 bulan atau 2 bulan selepas ini saya akan berangkat lagi ke Madinah. Saya suka kan Madinah sini. Kemudian ceritanya sebelum zuhur, setelah zuhur salat atau waktu zuhur salat, kemudian pulang, kemudian waktu asar seperti biasa salat lagi. Dan jika dia ingin pergi ke Masjid Nabawi, tiba-tiba sakit perut, pergi ke tandas atau ke toilet atau ke WC, ingin menyelesaikan hajatnya. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam sampai di sana, dia terjatuh. Dia karena terjatuh langsung dilarikan ke rumah sakit. 1 hari atau 2 hari setelahnya, dia berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Di Baqi, meninggal. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja dia bercerita ingin datang kembali ke kota Madinah, Allah abadikan, bahkan dia berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Bukankah yang dikuburkan di Baqi dari manapun mereka akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya? Bukankah di antara salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, mereka bertetangga dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita ke Baqi. Dan banyak di antara kita yang bercita-cita kita tidak tahu, sehingga Baqi itu punya kelebihan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala keluar, kita kembalikan kepada cerita awal, Nabi keluar malam hari. Kemudian Aisyah ikut. Aisyah takut kalau Nabi pergi kemana-mana. Kemudian ikhwatul Islam, ternyata Nabi sampai di Baqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di sana.
Kemudian setelah berdoa, Aisyah memastikan, maka Aisyah langsung lari. Kemudian Aisyah lari. Nabi tahu kalau Aisyah ada di belakangnya, Nabi tahu. Kemudian Aisyah lari. Kemudian sampai di rumah pura-pura tidur. Kemudian ikhwatul Islam sampai di rumah, maka Nabi SAW, apa yang kamu lakukan wahai Aisyah? Maka Aisyah menyebutkan, saya takut kalau sekiranya nanti kamu pergi ke rumah istri lain. Tadi kita sebutkan Aisyah itu orang yang pencemburu. Kemudian aku, tak mungkin wahai Aisyah, tak mungkin demikian. Kemudian Aisyah mengatakan, tak mungkin, apakah aku tidak berlaku adil kepada keluarga disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, supaya Nabi tidak marah, ini kaedah ya antara keluarga. Karena marah satu dengan yang lain itu perkara biasa. Bahkan kalau tidak marah, tidak ada marah, maka itu tidak biasa. Hanya saja solusi yang harus kita cari. Di antara salah satu solusi yang dilakukan oleh Bunda Aisyah adalah Aisyah mengalihkan pembicaraannya. Aisyah dengan Nabi itu ikhwatul Islam punya cerita yang lucu-lucu, indah. Bahkan pernah ikhwatul Islam, Aisyah dengan Nabi bergaduh. Bergaduh itu artinya ada masalah lah, masalah keluarga, bukan antara seorang Nabi dengan umat. Kita harus bezakan dua kalimat ini. Kalau Nabi dengan umat lain cerita, kalau istri dengan suami lain cerita. Setinggi apapun pangkat kita, kalau sampai di rumah seperti kucing kan? Kalau walaupun di luar seperti singa, tapi kalau sudah di rumah itu antara suami dengan istri. Tapi kalau antara Nabi dengan umat lain, kalau antara Nabi dengan umatnya sami'na wa ata'na, kata Aisyah. Jadi cerita ini yang Pak Lisan cerita tentang antara suami dan istri. Jadi Aisyah dengan Nabi SAW pernah ada masalah, tak selesai masalah tak selesai. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, macam mana supaya masalah kita ini selesai? Macam mana caranya? Harus kita cari qadhi, orang ketiga yang harus menyelesaikan. Maka Nabi mengatakan, silakan kamu cari, kira-kira siapa yang akan menjadi qadhi, penengah kita siapa? Maka Aisyah mencari-cari, tidak kunjung dapat. Kemudian Nabi mengatakan, macam mana kalau sekiranya yang menjadi qadhi kita adalah Abu Bakar Siddiq? Otomatis Aisyah mau, karena itu ayahnya. Kemudian dipanggil Abu Bakar Siddiq. Coba bayangkan keluarga Nabi SAW. Dipanggil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala dipanggil, alhamdulillah selesai masalah. Dan ini juga diantara salah satu solusi dalam masalah keluarga. Kalau tak kunjung selesai, cari orang ketiga dengan tujuan kemaslahatan. Jangan cari orang ketiga yang suka duduk di kedai kopi, bahaya. Masalah keluarga kita sampai kemana-mana, bahaya. Tapi cari orang yang amanah, yang bisa menyelesaikan masalah. Kemudian setelah selesai, biasanya kebahagiaan antara suami dan istri kapan? Kebahagiaan yang terindah antara suami dan istri adalah setelah mereka bergaduh. Biasanya bahagianya luar biasa. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Artinya Pak Islam, setelah kita ada masalah dengan keluarga, kemudian kita damai, kita Masya Allah mesra-mesraan, dan itu perkara biasa. Kemudian begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi SAW demikian keadaannya. Setelahnya ikhwatul Islam, maka Nabi, karena bahagia dengan Aisyah, sudah selesai masalahnya, Nabi minta tolong kepada Anas bin Malik untuk beli buah-buahan. Artinya ya sambil cerita sambil ini. Kemudian Abu Bakar pulang. Ketika Abu Bakar pulang, belum sampai di rumah, Anas sudah selesai membeli buah-buahan. Berselisih jalan dengan Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, kemana kamu? Apa yang kamu bawa?" Maka disebutkan yang aku bawa adalah buah-buahan. Untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar ini tak jadi balik lagi ke rumah Nabi SAW. Karena Nabi dan Aisyah seolah-olah mereka makan, atau kalau bahasa kitanya syukuranlah setelah mereka selesai masalahnya. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi selaku menantu, kepada Aisyah selaku anak? Maka apa kata Nabi SAW, atau apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Kalian undang saya dikala kalian ada masalah, tapi dikala kalian ada walimah kalian tidak mengundang saya. Tapi maknanya ikhwatul Islam, itu adalah bagaimana keluarga baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Aisyah. Dikala Nabi datang ke Baqi, kemudian Nabi marah, apa yang terjadi? Maka Aisyah mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kami pergi ke Baqi, apa yang harus kami baca?" Maka Nabi tentu menjawab, "Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lalahiqun, wa nas'alullaha lana
walakumul afiyah. Ini intinya. Dianjurkan bagi kita ke Baqi', kemudian nanti kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai orang-orang yang ada di sini, minal mu'minina wal muslimin. Baik itu dari kalangan mukmin atau muslim, dipisahkan antara mukmin dengan muslim. Karena setiap mukmin sudah pasti muslim, setiap muslim belum tentu mukmin. Artinya yang mukmin itu biasanya yang taat kepada Allah, yang muslim itu biasanya yang banyak kesalahan dan dosanya. Semuanya kita minta ampunkan kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kami pun suatu saat nanti pasti akan menyusul kalian. Iya, mungkin kita hanya menunggu giliran, menunggu antrian. Sekarang kalian, esok-esok kami. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan kami berharap kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami meminta supaya Allah ampunkan kami yang berkunjung dan Allah ampunkan kalian yang dikunjungi. Itulah tujuan kita berziarah ke perkuburan Baqi'. Untuk mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat nanti kita juga akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan meninggal, tinggal tunggu waktu dan antrian sahaja. Makanya apabila kita tahu makna doa ini, assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, kita akan sadar bahwa umur kita hanya 60, 70. Setelahnya kita out dari dunia. Yang kita bawa adalah amalan yang tersisa. Yang kita bawa salat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, melakukan kebaikan. Itu yang kita bawa. Yang lain kita tidak akan bawa. Mengikuti orang yang meninggal ada 3: keluarganya, hartanya, amalannya. Fayarji'u usnan, yang 2 balik, yang 2 pulang. Wa yabqa wahid, yang tersisa 1 sahaja, yaitu amalannya. Maka orang yang terbaik adalah mereka yang senantiasa mempersiapkan amalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu doa yang tak boleh dilupakan oleh kaum muslimin, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kalau ini tak hafal terlalu ya, cuma 3 kata. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang sangat mudah. Mulai dari perkuburan sampai di akhirat. Karena bagaimanapun suatu saat nanti kita akan kembali kepada yang telah menciptakan kita, yaitu Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam yang terakhir kita berkunjung ke perkuburan syuhada Uhud. Yang terakhir kita berkunjung ke perkuburan syuhada Uhud, dan doanya masih sama. Syuhada Uhud itu adalah syuhada yang terbaik di dunia. Dan pemimpinnya adalah Hamzah, Sayyidus Syuhada. Dia adalah pemimpin para syuhada yang ada di dunia. Nabi SAW ingin menjadi bagian daripada syuhada ini. Saking mulianya syuhada Uhud, maka Nabi ingin menjadi bagian daripada syuhada Uhud. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala kita sampai di Uhud, yang pertama kali kita cari adalah syuhadanya. Bukan jabar rumah, naik ke atasnya iya, kalau ada waktu, ada masa boleh, tak ada masalah. Tapi yang terpenting dan yang paling penting adalah syuhadanya. Kemudian dikala kita berada di sana, doanya masih sama. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini merupakan di antara hal-hal yang kita lakukan kalau kita berada di Madinah ikhwatul Islam. Ini merupakan di antara tempat, dan ini masih mukaddimah ya, intinya ya so. Artinya ikhwatul Islam, ini masih mukaddimah tentang ziarah ke Masjid Nabawi. Itu baru potongan-potongan kecil kita ambil ya. Dan insya Allah esok kita akan cabarkan atau kita paparkan satu-satu. Dan kita mulai dari Masjid Nabawi, pembangunan Masjid Nabawi, bagaimana Masjid Nabawi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk bisa mengambil manfaat darinya.
dan salah satunya ibadah yang kemarin kita jelaskan, dan semoga nanti bisa dimudahkan bagi kita untuk menyelesaikannya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, kami karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang tidak bagus, kata-kata yang kasar, nasihat-nasihat yang agak pedas, ya kami mohon dimaafkan. Tapi kita tidak lain tidak bukan adalah ingin menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan di antara tujuan kita bersama. Kemudian kita baca mungkin untuk satu atau dua pertanyaan yang belum selesai kita bacakan, ikhwatul Islam. Salah satunya adalah apakah puasa kafarat harus dilunasi sebelum tahun Hijriyah atau sebelum, kurang lebih itulah pertanyaannya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kemarin kita menyebutkan siapapun di antara kaum muslimin yang merasa tidak sempurna hajinya, dan kita selalu mengulang, dan kita tidak akan pernah bosan mengulangnya. Ada haji yang sempurna, ada kadar haji wajib, dan kita tidak mau kadar haji wajib, kita mau kadar haji yang sempurna. Contoh misalnya, ada orang yang berwudu, tiba-tiba langsung ke toilet atau ke tempat wudu, kemudian dia langsung basuh muka satu kali, kemudian tangan satu kali, tangan kiri satu kali, kepala satu kali, kaki satu kali. Wudunya sah atau tidak? Sah. Tapi kadar wajib, tapi sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Yang sempurna itu tangan, kemudian mulut, kemudian 3 kali, kemudian istinsyak, istinsar, kemudian cuci muka 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali. Itu kadar sempurna namanya. Di dalam ibadah ada kadar wajib, ada kadar sempurna. Nah pertanyaannya, kemarin dikala kita melaksanakan ibadah haji, yang kita lakukan kadar wajib atau kadar sempurna? Kadar sempurnanya seperti ini. Tanggal 8 dia pergi ke Mina, tanggal 9 dia berada di Arafah sampai matahari terbenam. Tanggal 10, tanggal malamnya, malam 10 dia pergi ke Muzdalifah, tidak meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah subuh, kecuali bagi orang tua, wanita, anak-anak yang sakit, petugas. Kemudian setelah subuh dia pergi ke Mina, melontar jamarat di waktu duha, bukan sebelum subuh, tanggal 10. Batas akhirnya sebelum fajar. Kemudian tanggal 11 dia melontar jamarat setelah zuhur. Boleh setelah asar, boleh setelah maghrib, boleh setelah isya, tak boleh sebelumnya. Begitu juga tanggal 12, begitu juga tanggal 13. Kemudian nanti kita wada. Setelah wada kita tak boleh berlama-lama lagi di Mekah. Misalnya kita pulang di malam hari, wadanya di petang hari, jangan wadanya di pagi hari, bukan wada namanya. Itu ada di antara kesempurnaan ibadah. Kemudian kita ukur kepada diri, kira-kira kita sempurna atau tidak melakukannya? Kalau tidak sempurna, mengaku saja selesai. Orang yang mengatakan dirinya tidak sempurna melaksanakan ibadah haji, mereka lah yang paling sempurna sesungguhnya. Orang yang mengatakan sempurna dalam melaksanakan ibadah haji, mereka lah yang tidak sempurna ibadahnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dikala kita kurang, salah karena tidak tahu, karena terpaksa, karena keadaan, banyak alasan kita. Ada orang yang tidak bisa di Muzdalifah karena terpaksa. Karena kalau dia tinggal, dia tidak ada rombongan lagi, ditinggal oleh semuanya. Ada karena keadaan, terpaksa karena yang lain. Maka tidak ada masalah, tidak ada masalah mengakui kesalahan dan kekurangan dalam ibadah, tidak ada masalah. Tinggal bagaimana kita menutupinya. Cara menutupinya ada dua. Yang pertama, bayar dam di Mekah. Boleh sekarang, boleh nanti, boleh tahun depan, boleh tahun berikutnya, tergantung kemudahan dan rezeki yang Allah berikan. Kalau tak sanggup bayar dam, maka berpuasa dalam satu kesalahan 10 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut, boleh dalam tahun itu, boleh tahun berikutnya. Alangkah mudahnya. Sesuatu yang diberikan oleh Allah, tawaran dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah mengakui kesalahan, itu yang sulit. Yang sulit itu adalah mengakui kesalahan. Kita tidak mau kecuali mengatakan haji kita sempurna, padahal terlalu banyak kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah haji. Bukan karena bisa jadi terpaksa, karena keadaan kita tidak tahu. Bisa jadi ibadah haji kita hanya kadar wajib saja, tapi bukan kadar sempurna sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah jadikan haji kita adalah haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. Sebagaimana kita bermohon kepada Allah, kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram, pulang ke kampung halamannya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan perjalanannya, kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah kembali memberikan kesempatan untuk datang ke tanah haram Makkah Madinah dalam rangka beribadah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Allah kabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan. Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Warahmatullahi wabarakatuh.